Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini masih bareng gue Bimo di sini. Gue Fedrian dan gue Faris. Nah, kalau kemarin kita udah bahas SS orang Medan ya, konspirasi yang belum terpecahkan lah saat itu ya, unsolved, bener apa enggak ya kan? Abis itu kita ngebahas Emilia Earhart, di mana kasusnya orang hilang yang tidak terpecahkan juga. Nah, kali ini kita akan ngebahas temanya rada sedikit horor ya mungkin ya. Dan masuknya misteri kurang lebih ya enggak? Karena horor itu kan suatu hal yang abu-abu nih. Gitu. Dan kita akan ngebahas horornya tuh kisah nyata dan difilmkan. Ini menjadi salah satu film yang pasti banget kalian tahu, yaitu The Conjuring. Ed and Warren. Betul banget, Ed dan Lauren. Di mana Conjuring ini udah menjadi universe sendiri dan kisah-kisahnya film-filmnya diangkat dari kisah nyata dari Ed dan Lauren ini sendiri ya. Dan kita udah ngebahas Conjuring 1 sebelumnya ya. Benar. Sekarang kita akan ngebahas Conjuring 2. Apakah falak itu nyata? Sambil menyambut Conjuring 3. Iya, benar banget. Karena ketika episode ini keluar, ini Conjuring 3 udah keluar. Ini keluar kan Kamis. Kita tuh keluar setiap malam Jumat. Kamis berarti Kamis ya. malam berarti. Kamis siang atau malam gitu. Sedangkan Conjuring 3 tuh udah keluar tuh. Jadi menyambut Conjuring 3, kita udah bahas Conjuring 1, sekarang Conjuring 2. Dimana apakah kisah nyatanya tuh sama kayak film atau berbeda, atau sebenarnya ini hanya apa ya, buatan aja sih, buatan karena difilmin aja. Falak juga nggak ada sebenarnya atau gimana, kita akan bahas kupas tuntas gitu. Jadi benar-benar horor banget nih. Langsung nanti bakal aja ada perbandingan juga nih. ada perbandingan juga ya. Akan ada perbandingan antara scene kisah nyatanya dan filmnya ya. Iya, beneran ada nggak sih yang di film? Apakah kejadian? Betul. Atau cuma dramatisasi aja? Nah, menarik kan? Kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar semua para pendengar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam, khususnya konspirasi gitu. Dan untuk kalian nih yang dengerin di Noise tentunya ya, karena konspirasi hanya khusus di Noise tiap malam Jumat, tiap hari Kamis gitu. Kita akan ngebahas konspirasi-konspirasi menarik. Jadi sebelum masuk ke konspirasinya, tentu kita akan bacain komentar-komentar yang ada di Noise gitu. Episode Amelia. Karena kalau episode yang SS orang Medan kan udah sebelumnya gitu. Langsung aja kita baca ini ya. Ada 80.000 kali ini. Kemarin 17 juta turun nih ya, 80.000 sekarang. Ini dari Andreas Man 92. Selamat jalan Mbak Amelia. Mau Anda menghilang atau sempat survive di suatu tempat, Anda hebat. Yes. Setuju lah gue. Keren dia. Terus ada @ADP official. Bang, request konspirasi orang hilang tapi ketemu entah dalam keadaan selamat atau keadaan meninggal. Ada gak ya? Kita pernah bahas gak ya? Harusnya ada sih. Kita orang entah hilang atau kalau hilang mah banyak. DB Cooper juga hilang. Berarti dia minta yang ketemu gitu. Ketemu atau keadaannya meninggal. Oh gitu. Meninggal yang benar-benar ketahuan. Sejauh ini orang hilang kita kayaknya nggak pernah ketemu ya. Berarti PR buat gue nih ya. Iya, PR buat lu Fet, orang hilang. Oh, gue ada yang menarik. Ini adalah kita bahas sedikit ya gitu. Kasus orang hilang yang diangkat ke film juga. Judulnya itu Changeling. Gue dikasih tau sama temen gue. Dan gue udah bahas juga sih di podcast. Itu kisah di mana anak hilang yang nggak ketemu sampai ibunya nyariin, terus sampai ibunya meninggal pun nggak ketemu gitu anaknya. Padahal polisi udah sempat nemuin, ternyata pas udah buat pesta besar-besaran, ternyata bukan anaknya dia. Terus polisinya kayak udah lu bawa pulang aja. Bawa pulang, gak enak nih, wartawan udah banyak. Gitu. Dan saat itu polisi tuh benar-benar cukup jahat ya dalam tanda kutip ya saat kasus itu ya. Dimana ibunya malah dinyatain gila masuk ke rumah sakit jiwa. Gitu. Itu menarik banget tuh. Di mana itu? Itu di Amerika. Itu menarik sih. Nah, mungkin bisa kita bahas tuh. Tapi mayatnya juga gak ketemu, hidup juga gak tahu kan.
Oh iya, berarti harus yang Nah. pokoknya ketemu ya. Iya, kalau ketemu. Nah, selanjutnya itu ada dari @ulil madness. Mungkin udah basi, tapi konspirasi The Black Dahlia Murder kayaknya seru buat dibahas. Boleh lah. Gue kayaknya pernah denger tuh Black Iya Dahlia. Gue pernah sih, pernah nonton dan pernah main game LA Noir. Oh, tahu gue. Itu berdasarkan Black Dahlia, seingat gue sih. Oh iya. Ya sekarang juga jadi kontroversi banget ya. Iis Dahlia. Iya. Beda ya. Beda ya. Jadi Itu konspirasi belakang panggung. Drama mulu. gitu. Dan selanjutnya ada dari @Vanji Ginanjar Nugraha 92. Nah, iya paling gampang emang bilang aja ditutupin setan nih untuk yang si siapa namanya? Emilia Earhart. Setan Iya. buta. Ya menarik sih untuk teori setan itu. Nah, selanjutnya lagi nih ada dari Rio Wijaya. Bang, lanjut Conjuring Universe gitu. Pas banget. Mantap banget. Siapa tadi? Rio Wijaya. Spesial buat trio Dikabulin nih. ya. Gila, 2 trio kita Yes. bikin. Spesial buat Rio Wijaya. Ini kita buat karena Rio Wijaya request ya. Harus dengerin sampai habis. Harus berarti. dengerin sampai habis gitu. Dan udah ya, masih ada berapa ratus lagi Udah komen-komennya capek capek kayaknya kita bahasin ya. Dan gue berharap kalian komen-komen di segmen selanjutnya sih ya. Karena Iya. sejujurnya nih ya, ketika keluar hari Kamis kita rekamannya besoknya. Jadi komennya kalau Masih bisa ini. langsung dengerin Nah. komen gitu. Ya gak sih? Ya kita baca ini biasanya paling cepet. Yes, bener banget. Dan oke lah kalau kayak gitu. Tadi komen-komen udah dibahas. Untuk Rio, kita akan langsung bahas aja Conjuring 2. Judulnya itu gak ada ya? Maksudnya Conjuring 2 aja ya? Conjuring 2. Gitu. Dan buat kalian nih yang udah nonton Conjuring 2 tentu akan ini mungkin ya nonton lagi, rewatch lagi. Dan setelah nonton Conjuring 3 bisa ikutin lah cerita-cerita tentang Conjuring yang sebelumnya. Oke, langsung aja. Jadi Conjuring 2 ini didirect sama James Wan ya. James Wan masih ikut turun tangan di sini. Dan tentu Conjuring 2 menjadi salah satu hantu ikonik muncul yang bernama Valak. Asik. Valak. Keren sih. Itu emang debutnya mantep sih anjir. Iya. Langsung sih nongol di sebenarnya. mana-mana anjir. Pas di internet Iya, langsung keluar deh foto-fotonya Iya, di mana buat nakutin. benar-benar itu cukup terngiang lah ya. Takut sih gue sebenarnya sama Falak. Karena benar-benar hantunya kayak hantu biarawati ya. Iya. Soalnya kan Gitu. kecil, baik, imut. Iya, Gede aja. Gede Imut tinggi. aja. Iya kan? Ya Iya, maksudnya malah gede. dia pakai fisik yang orang baik dan orang suci anjir. Tapi Iya dibikin sih. dibikin jahat. Iya. Orang ketika dia munculnya itu lagu rohani sebelum dia muncul. Kalau lu ingat nonton Conjuring 2 Aduh, gue lupa. gitu. Gitu ya? Iya, dia lagu rohani, terus nggak lamaan kayak di mati lagu rohaninya baru dia muncul gitu. Tapi sangat disayangkan ya film Falak solonya itu flop abis. Menurut gue itu the worst di Conjuring Universe setelah Annabelle. Iya, benar. Gue nggak suka intinya. Nah, kita akan bahas Conjuring 2, apakah Valak itu karakter fiktif dan kejadian nyatanya terkenal ini di Conjuring 2 adalah Unveiled Poltergeist. Benar gak sih kalau gue gak salah? bener. Apa Unveiled Hunting ya? Antara dua itu sih. Unveiled Poltergeist yang lebih Poltergeist, terkenal ya. di Inggris itu. Yes, itu benar-benar jadi kasus yang cukup terkenal di masa itu. Dan akhirnya Ed dan Lauren pun turun tangan dari Amerika ke Inggris dia kali ini. Ya jadi kan? Amerika ya dia. Gitu. Nah, langsung aja gue bacain. Ini sumbernya ada banyak banget ya. Ada dari kincir.com juga, ada dari Liputan 6, ada dari CNN, banyak lah pokoknya. Tribun? Tribun, yes, Tribun tentunya. Kalau ada salah satu kalimat yang tiba-tiba punchline, Tribun punya, enggak, gue lupa gue pakai Tribun apa enggak untuk ini ya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam Conjuring 2 ini. Kisah nyata dari Janet Hudson ya. Iya. Hudson gitu. Nah, di mana Conjuring 2 ini terinspirasi dari kisah nyata Enfield Poltergeist di Inggris. Semua ini mulai pada 31 Agustus 1977 di Green Estate di Enfield, London Utara. Janet, anak kedua dari keluarga Hudson, mendengar suara keras di kamarnya sampai ia melihat sendiri lemari bergeser dengan sendirinya. Nah, awalnya tidak ada yang percaya dengan kejadian yang Janet alamin. Setelah Penny dan anak-anaknya mengalami apa yang Janet alami. Jadi Penny itu ibunya ya. Ibunya sama adik-adiknya, kakak-kakaknya ngalamin juga hal yang sama. Akhirnya mereka tuh percaya gitu. Dan gangguan yang dirasakan seperti kasur yang bergoyang sendiri, perabotan yang terbang,
dan perabotan yang berpindah-pindah tempat sampai Janet melayang dari kasurnya dengan mengeluarkan suara aneh. Kalau di filmnya, gue tuh langsung rewatch lagi, Pak. Sebelum gue bahas ini, gue rewatch lagi Conjuring 2, di mana adegan yang lemari kegeser itu ada Janet yang merasakan, terus ibunya nggak percaya. Bener-bener saat di situ semua anak-anaknya dan ibunya ngelihat lemari bergeser langsung cabut ke rumah tetangganya. Benar. Gitu. Jadi sebelumnya ini ya Bim ya. Keluarganya itu namanya ibunya Peggy. Oh, Peggy ya? Margaret, anaknya tuh yang pertama umur 12. Terus ada Janet umur 11 tahun. Johnny umur 10 tahun dan Billy 7 tahun tuh. Oke, gitu. Nah, tapi dia tuh jatuhnya baru pindah rumah, Fet ya? Iya benar-benar. Dan bapaknya tuh nikah lagi bukan sih? Kalau di Conjuring 2 tuh bapaknya nikah lagi setahu gua. Nikah lagi apa meninggal gitu? Berarti dia emang gak tinggal sama bapaknya? Nggak tinggal. Ini benar-benar sama ibunya, benar-benar baru pindah rumah. Ya biasa lah, kenapa ya, orang nggak pernah di ini kali ya, rumahnya apa sih, didoain dulu gitu ibaratnya kan. Nggak selamatan ya. Iya, nggak selamatan gitu. Kalau di Indonesia tuh udah pasti selamatan kan. Gitu. Mungkin itulah salah satunya. Walaupun ini Bim, misalkan gue beli setelah punya orang gitu, selamatan lagi. Misalkan sebelumnya udah pasti. selamatan, tapi gue tetap selamatan lagi ya. Selamatan sih. Menurut gua itu udah hal yang lumrah gak sih? Biasanya orang punya rumah baru atau beli rumah baru tuh biasa selamatan. Oke, berarti Gitu. bukan cuma pas setelah dibangun aja dari nol gitu ya. Iya, ibaratnya bener-bener coba kenal sama rumah, Iya sih. pamer tetangga. Anjir, pamer ya, ternyata tujuannya pamer. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Nah, ini dia nih. Ini akan menjadi hal yang menarik banget nih ya. Janet incaran setannya katanya. Jadi kenapa Janet yang benar-benar paling diincar nih ya? Semua keluarganya merasakan gangguan gaib nih, namun ternyata Janet yang paling merasakannya. Janet di sini menjadi korban atau bisa dibilang incaran oleh sosok gaib tersebut. Hal ini terbukti dengan seringnya Janet kerasukan dan bersuara berubah laki-laki suaranya dia. Diduga Janet menjadi pusat aktivitas gaib karena dia sedang berada dalam transisi antara masa kanak-kanak menjadi dewasa atau remaja gitu. Karena 2 bulan sebelum kejadian tersebut Janet baru saja mengalami menstruasi pertamanya gitu. Nah, ini biasanya juga jadi hal yang sering di ini sih ya. Kan terkadang kalau misalnya kita, ini gue lupa ya, gue nggak pernah naik gunung, tapi kayaknya gue pernah dengar isu-isu yang kayak kalau lagi mens jangan naik gunung, kalau lagi mens jangan masuk tempat ini, masuk itu gitu, katanya terlalu sensitif atau gimana gitu. Darah kotor sih setahu gue. Ada Gak kotor. boleh, iya. Itu jadi bau amis mengundang ya makhluk-makhluk itu buat datang gitu. Lu Sih begitu. berdasarkan pengalaman ya? Anjay. Pengalaman orang kali. Iya menarik. Dan ini nih nama setannya nih ya. Kalau di Conjuring 2 nih juga muncul nama setannya ya. Nama setannya itu ada Bill Wilkins gitu. Dan ada Stuart juga ternyata ya, Stuart Little. Wow. Stuart. Gak ada Iya. ya di filmnya? Apa ada? Nah, ini dia, mungkin menurut gua di film itu ada Stuart itu digambarkan hantu bengkok. Mungkin ya. Kalau di Conjuring 2 tuh ada tuh hantu bengkok. Iya, gue inget. Nah, itu mungkin apakah itu Stuart, gue nggak tahu. Jadi kita langsung aja masuk nih ya. Janet mengakui kalau ia juga sering mendengar suara di belakang dirinya seperti kakek-kakek yang marah karena merasa dalam tanda kutip rumahnya ditempati. Setelah diselidiki, ternyata suara itu adalah suara seorang kakek-kakek bernama Bill Wilkins yang meninggal karena buta dan mengalami pendarahan di otaknya. Selama Bill selalu masuki Janet dan kebetulan suara kakek Bill ini berhasil direkam oleh paranormal bernama Maurice Gross dalam sesi wawancara bersama Janet. Nah, dalam kejadian nyatanya nih, roh lain bernama Stuart sering menggunakan Janet untuk menyampaikan pesan dan untuk bermain knock-knock. Dikatakan bahwa Stuart melakukan ini untuk mengisengi keluarga mereka. Jadi Stuart tuh juga masuk ke tubuhnya Janet untuk mengisengin keluarga si Janet ini gitu. Dan Janet menyatakan bahwa suara yang dikeluarkan darinya sebenarnya tidak berasal dari Janet itu sendiri, namun berasal dari belakang lehernya. Seperti ada seseorang yang berbicara di belakangnya gitu. Jadi bahkan dia tetap bisa berbicara walau saat mulutnya Janet sengaja dimasukkan air. Jadi kayak apa sih, lo ngumur air tapi itu masih bisa keluar suara gitu. Biar begitu banyak yang tidak percaya kepada Janet dan Gross yang masih mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan layaknya ventriloquist. Jadi kayak boneka puppet gitu yang kayak ngomong pakai suara perut gitu loh, tau gak? Nah, mangap-mangap gitu. Kayak gini kan. Ya itu gitu. Itu kayak YouTube doang yang bisa lihat. kayak lo
diem tapi ngeluarin suara gitu. Nah itu katanya dibilang Janet melakukan trik itu gitu. Namun Gross menyatakan bahwa mustahil Janet bisa mengeluarkan suara seperti itu secara konstan berjam-jam tanpa merusak pita suaranya. Nah, apakah itu buatan Janet gitu ibaratnya atau emang itu hantunya? Nah kalau di Indonesia itu udah biasa banget gak sih? Apa? Kayak suara berubah-berubah, malah udah jadi hewan. Ya kan? Keren ya. Indonesia, Kenapa di luar nggak ada ya? anjing? Iya. kayak jadi setan jadi macan gitu anjir, jadi Iya. beruang. Iya kan kalau di Indonesia tuh ada gitu. Banyak suara berubah-berubah gitu. Kita udah sering lah ibaratnya teman kesurupan aja ada kan. Walaupun kita bilang bohong karena teman kita kadang ada gitu. Tapi kalau ini bener-bener suara kakek-kakek langsung kayak gitu ya. Nah ini yang menariknya nih ya. Bill Wilkins itu berbicara lewat Janet. Dia mengatakan nih ya, just before I died, I went blind and then I had a hemorrhage and I fell asleep and I died in the chair in the corner downstairs gitu. Yang artinya dia tuh tepat sebelum saya meninggal, saya menjadi buta dan kemudian saya mengalami pendarahan dan saya tidur dan saya meninggal di kursi di sudut bawah gitu. Jadi kursinya tuh kok di Conjuring 2 juga ada ya. Ada. Di pojokan gitu. Ini direkam benar-benar ada wawancara aslinya gitu dan Ada videonya nggak? ada videonya ya? Nggak tahu. Nggak, tahu gue Apa suara tape doang deh. Tape. Hmm. Masih saat di era itu kayaknya masih tape gitu. Dan oke karena ini gue yang edit pasti gue harus memunculkan suara ini ya. Suara wawancaranya. Pokoknya nanti gue akan kasih suara wawancaranya. Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say, son. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Goose chases here. Whether you remember what happened to you when you died. Days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. Nah, menurut lu gimana sejauh ini? Apakah Janet ini benar-benar kesurupan atau enggak? Belum bisa mastiin sih. Maksudnya gimana nih? Belum ada fakta-fakta lain yang mengatakan kalau dia itu bohong sejauh ini. Tapi tadi menarik, banyak yang nongol di Conjuring juga sih tadi. Iya, Conjuring 2 Kayak ya. jokes yang knock-knock. Tapi kalau yang itu, kalau di Bill. filmnya Bill yang ngomong. Itu serem sih, Sama apa lagi tadi? Oh, yang kumur ya, yang Oh mulut. iya, yang mulut. Kan dia dites gitu kan buat dikasih ke Vatikan kalau nggak salah ya. Iya. Disuruh tesnya, jadi kalau dimasukin air dalam mulutnya dan masih bisa ngomong, Berarti dia ada kesurupan. kemungkinan itu dia lagi kesurupan gitu. Iya sih. Gitu. Jadi emang menariknya adalah di film Conjuring 2 itu ada ya. Sejauh ini masih ada semua gitu. Karena emang menurut gue Conjuring 2 itu fokusnya harusnya di Janet Hudson dan Bill Wilkins gitu. Tapi menurut gue pribadi karena James Wan ngerasa itu nggak cukup kuat untuk menampilkan elemen horornya, dia menampilkan karakter fiktif yang bernama Falak gitu. Sebenarnya fiktif atau enggak nanti kita akan bahas di akhir ya. Benar. Jadi Falak ini menurut gue malah jadi apa ya? Center of the movie-nya di sini. Bukan si Bill-nya. Bill tuh cuma pendukung doang kalau di Conjuring 2 ini. Nah, makanya itu kenapa di Conjuring 2 gue ngerasa nggak terlalu kena gitu karena ceritanya cukup meleset nih sama kisah nyatanya kayak gitu. Tapi untuk adegan-adegan lemari tadi benar ada ya. Lompat dari kasur pun ada ya karena ke foto juga ya. Nah, Iya. Gitu. Tapi gue suka sih Conjuring 2 sebenarnya. Kalau dari segi yang tadi ya, Falak sama Bill Wilkins. Soalnya kan emang di reveal-nya terakhir doang. Jadi emang gue kira awalnya Bill Wilkins gitu yang jahat. Tapi ternyata enggak. Ada sosok yang lebih jahat lagi. Oh iya. Walaupun soalnya di awal udah dimunculin sih sebenarnya si Falak. Iya, tapi ini. kan awalnya tuh kayak dikira tuh kayak ngehantuin si siapa? Ed and Lorraine doang kan. Tapi ternyata dia ada ikut campur ke keluarga si Hudson juga. Lumayan sih. maksudnya. Ya sosok lah untuk Conjuring 2 ini gitu. Dan saksi mata nih, jadi nggak cuma keluarganya doang gitu. Jadi saksi matanya pun juga akhirnya merasakan juga gitu. Karena kasus ini sangat terkenal pada masanya nih, ada beberapa saksi mata yang mengalami aktivitas gaib ini. Yang pertama itu ada 2 orang polisi yang datang untuk memeriksa rumah keluarga Hudson. Awalnya bunyi-bunyian aneh yang ada di rumahnya itu dikira karena ada maling masuk atau tikus gitu mungkin ya.
Sampai pada akhirnya dua polisi itu melihat kursi bergerak dan berjalan sendiri. Dan itu ada tuh di reveal tuh di Conjuring 2 ya. Benar-benar ada itunya dikasih lihat juga. Dan itu ternyata kisah nyata juga. Kayak gitu. Dan Tapi kalau di film keren sih dijadiin sedikit komedi. komedi Karena iya. emang cocok jadi komedi kayaknya. Sebagai orang yang orang luar ya. Iya, apalagi aparat ya. Apalagi ya polisi yang maksudnya yang nyari kasus yang serius gitu. Ternyata yang nongol setan kan. Yes. Kocak juga sih. Itu menarik sih, itu menarik. Gue suka nih. Terus tetangga mereka turut merasakan kejadian aneh yang terjadi di rumah itu nih. Mereka melihat sendiri Lego terbang sendiri dan menghantam secara tiba-tiba. Pintu yang terbuka secara sendirinya maupun toilet yang berbunyi sendiri. Bahkan adik dari Penny itu tetangganya ya. Setahu gue deh, Penny dan Vic kalau nggak salah nama tetangganya. Juga pernah melihat kejadian aneh seperti saat dia hendak melihat keponakannya tidur. Dia menemui salah satu dari mereka tertidur di atas perabotan rumah dengan kaki yang terangkat ke tembok. Gitu menurut gue ngigo. Gitu, ngigo atau nggak lagi sikap lilin. Oh, kira nempel di langit-langit aja. Gila kalau nempel langit-langit beneran horor. Udah horor ya. Tidak bukan gigo lagi. Iya lah. Bukan ngigo aja. langsung kabur dah. Iya. Tapi ini nggak ada ya di Conjuring 2 ya. Tantenya tuh nggak ada kayaknya. Tetangganya Vic sih ada, Vic dan Enggak, Penny-nya. si tadi kan adiknya Penny kan Oh iya keponakannya. iya. Kayak tantenya tuh nggak ada di film. Gitu. Dan ya horor juga sih, cukup horor sih. Tapi yang lucu polisinya sih. Jadi Kenapa? polisinya tuh setelah datang dia nggak balik lagi gitu. Ini Takut tuh lagi. nggak balik. Iya karena pas dia nggak bisa ini juga. Ngapa-ngapain? Iya karena kan dia setan kan nggak melanggar hukum Iya ya. iya dia ngomongnya nggak ada yang melanggar hukum gitu. Iya. Jadi akhirnya dia nggak balik lagi. Tapi kalau gue jadi keluarganya kayak harapan gue hilang buat berlindung. Polisi ya. Iya. Seenggaknya kayak ada apa gitu diselidikin gitu. Nah, akhirnya ini menjadi kasus yang benar-benar terkenal gitu ya. Gue nggak tahu Iya. sih titik di mana Ed dan Lauren itu datang ya. Dipanggil iya, sama iya. siapa gitu, gue apa sama Maurice ya? Maurice Gross ya, gue kurang Nanti gue ada sedikit ini trivia atau fakta ya. Ya ada fakta tentang kedatangan Ed and Lauren dari Oke. salah satu paranormal yang ngerjain kasus ini. Maurice. Ada satu lagi kalau nggak salah siapa gitu. Oh, iya, Karena emang. paranormal itu banyak kan Iya. yang bantuin si kasus ini. Tapi yang datang beberapa ya. Oke, menarik nih. Dan kita lanjut aja dulu nih. Jadi Enfield Poltergeist dibantah kejadian yang berbohong gitu. Jadi ini menarik nih sebenarnya. Jadi pro dan kontra ya. Akademisi bernama Anita Gregory yang skeptis sama cerita keluarga Hudson ini, menurut Gregory, hal yang bikin ia nggak percaya adalah sikap Janet yang tidak terbuka saat diwawancara wartawan gitu. Misalnya aja nih ya, pada saat Janet merasa mau dirasuki oleh kakek Bill, ia nggak mau orang lain masuk ke kamarnya. Selain itu, Janet juga mengaku kalau ia pernah pura-pura kesurupan beberapa kali saat direkam atau diwawancara gitu. Tapi jawaban Janet Hudson nih saat beberapa tahun kemudian ia ditanya soal berapa banyak dari peristiwa Enfield yang merupakan rekayasa. Kata dia sekitar 2%, kata Janet Hudson kepada Telegraph gitu. Ya jadi cuma 2%, sisanya benar katanya. Nah ini gue juga dapat fakta lagi, katanya si Janet melakukan kebohongan karena dia tuh stres dan dia tuh takut. Banyak banget wartawan yang ke rumahnya dia, banyak orang yang ke rumahnya dia, tapi pengen ngeliat setan gitu, pengen ngeliat kesurupan tapi nggak ada apa-apa. Jadi dia pura-pura aja biar orang sekitar tuh senang gitu atau merasa terpuaskan gitu. Oke. Ya gitu, make sense ya? Iya masuk akal Masih sih bener anak sih. kecil ya? Anak kecil kan Anak takut kecil, ya. Apalagi kalau udah orang gede gitu kayak Takutnya "Mana keluarganya nih? dikira bohong Iya, atau mana gimana nih? kan. Kok kagak ada dah. Akhirnya ya udah dah. Masa jadi dipertontonkan anjing ya. Anjing gitu ya, aing mau nggak? Ay, Udah direkam, gue direkam, gue nggak ada. langsung berubah. Anjir. Iya sih, tapi ya mungkin jadi kasus yang cukup ini juga ya. Gue juga kepo sih sebenarnya rasa kesurupan tuh apa sih. Iya. Makanya. Lu pernah nanya temen lu gak yang kesurupan? Atau lu pernah kesurupan? Belum kan? Belum sih, tapi Biasanya rata-rata mah nggak inget ya. iya katanya kayak pingsan aja Bim. Tau-tau lu udah bangun gitu. Tahu-tahu bangun Katanya terus suaranya sih ya. habis gitu. Heeh. Emang iya? Kakak gua kan dulu pernah tuh kesurupan. Gue nanya gitu katanya. Apa? Ya, Kayak pingsan? Kayak pingsannya nggak sadar diri. Terus bangun-bangun udah kayak dikelilingin terus suaranya habis teriak-teriak. Oh, kesurupannya gimana Tis? Maksudnya Ya teriak-teriak dah pokoknya.
Oh. waktu di Jogja katanya. Oh, menarik. Iya, gue juga kepo sebenarnya rasa kesurupan kitanya itu di mana gitu. Ada nggak sebenarnya. science series kesurupan? Stres. Stres, Apa sih namanya? Histeria. histeria. Lu banyak pikiran terus akhirnya keluar semuanya. Oh. Tapi bisa sampai nggak inget. Ya nggak tahu kali. Nah, gitu. Kayaknya, Tapi histeria yang paling mendekati ya. Iya. Oh, kan ada sainsnya juga ya. Nah, ini yang menariknya tuh kadang gaib-gaib gini kalau di ilmiahin ada juga sebenarnya ya. Iya, bahkan tuh kadang ada teorinya mass hysteria kalau kesurupan massal ya. Oh gitu. Meskipun gue nggak tahu detailnya sih sebenarnya. Jadi intinya kita bertiga nih. Misalnya kita semua punya banyak pikiran nih, stres semua nih stres. Terus gue satu tiba-tiba gue menggila. Nah lu tiba-tiba ikut-ikutan juga. Oh. Ketika satu ada yang nge-trigger. Karena kita bertiga stres, sama-sama punya banyak pikiran gitu. Teorinya sih begitu. Makanya ada yang nggak kena kali gitu ya kalau lagi kesurupan masal ya. Karena dia nggak stres. Iya. Enggak, karena imannya kuat, Bos. Gila, ada bantahan versi. Kok karena nggak pikirannya nggak kosong ya. Iya, pikirannya enggak usah. Enggak, tapi menurut gue kalau seandainya kesurupan sendiri disebut histeria, gue masih oke. Tapi kalau sampai mass histeria tuh gue cukup kurang percaya. Gue lebih percaya kesurupan kalau seandainya Gitu masal ya? ya. Iya sih. Karena kalau masal tuh kayak aneh aja gitu. Anjing, masa kalau misalnya orang kesurupan kayak itu stres kali ya. Kayak jadi aneh gitu. Gitu. Apalagi kalau seandainya kesurupannya macan tuh stres apa anjir. Kamera guys. Udah direkam lo masuk pipi. Iya, tapi gue ada satu pertanyaan nih, mungkin masih sedikit horor. Gue bingung kenapa hantu Indonesia itu kalau masukin hantu selalu di botol kecil. Tahu deh. Hah? Kenapa Iya ya? sih? Iya, selalu di botol kecil gitu. Even ada. Tapi mau ada- di mana lagi? Hah? Mungkin emang yang apa ya? Yang Padat bisa ya? maksudnya bisa di seal, yang bisa benar-benar ditutup, mungkin di botol kali. Iya. Ya maksudnya di kotak anjing. Toples. Toples kebagusan, Pak. Tapi Toplesnya pas masih ada kebagusan, nastar ya. anjing. Jadi pas mau dibuka mau makan, hantunya keluar anjing. Bingung ya gue pas lagi mau masukin. Ya, mana nih? Anjing, masih ada putri salju lagi satu gitu kan. Ini bego loh. Nah, lanjut ya, kita langsung masuk aja lagi ya. Peran Ed dan Loren ini nih sebenarnya dia tuh ngapain sebenarnya sih di sini gitu. Ed dan Loren ini berperan dalam penyelidikannya ternyata. Mereka juga sempat nih merekam percakapan Janet yang kesurupan. Namun beberapa pihak tentu ada yang meragukan peran dari Ed dan Loren ini dalam kasus Enfield Poltergeist. Guy Leon Playfair, rekan dari Maurice Grosse, Nah, itu dia adalah salah satunya. Dia tuh tuh. Yang peramal tadi juga. gue masuk ya, paranormal. Oke. Menurut salah satu penyelidik kasus Enfield Poltergeist, keluarga Warren ini nggak berperan besar dalam penyelidikan dan mengatakan mereka hanya sekedar mencari keuntungan semata dari eksploitasi media terhadap Enfield Poltergeist ini. Menurutnya Ed dan Loren Warren ini tiba-tiba muncul dan cuma berada 1 hari di Enfield. Nah, itu tadi yang mau gue jelasin. Ini yang benar-benar jadi perdebatan. Dia tuh ternyata cuma 1 hari, sedangkan kalau di Conjuring dia sampai main gitar anjir. Iya kan? Dia sampai main gitar kayak si deket tuh kayaknya sama anak-anaknya. Itu ini yang faktanya dan filmnya itu cukup jauh gitu. Dan gue juga bingung kenapa James Wan harus ngambil kasus Enfield Poltergeist ini. Mungkin jadi kasus yang terkenal ya di masa itu ya. Iya, itu sangat terkenal sih. Karena masuk berita di mana-mana kan. Waktu pada zaman itu di Inggris. Nah tapi menurut gue kasus Enfield Poltergeist itu kayak biasa aja. Iya gak sih sejujurnya? Maksud gue di Indonesia lebih banyak kasus-kasus yang lebih parah gitu. Iya, kenapa Iya dia nggak gak pernah kesini ya? Hah? Ed and Loren. Iya, kayak gue juga bingung kan. Di Indonesia tuh kayak anjir banyak banget gitu. Media kita kali ya kurang Ya terkenal. nggak tahu sih. Setiap sekolah aja bekas kuburan. Oh iya, keren banget. Coba lu bayangin tuh Ed dan Loren gimana nggak pusing Mr. kalau di sini. Gepeng. Mr. Gimana Gepeng, itu Ed and Loren ketemu Mr. Gepeng? Mr. Gepeng kakek cangkul dari gayung. Ed dan Tahu. Loren bingung Bingung. aja. Bisa jalan-jalan lagi setannya. Udah nyampe Tenabang. Iya. Anjing kakek cangkul itu kolor hijaunya ya. Oh iya. Itu kolor hijau. Dan Nenek Gayung juga dulu. Nenek Gayung. Udah nyampe Kebon Jeruk waktu itu kan gue masih SMP kalau nggak salah dah. Iya, kebun jeruk deket anjing. Iya dari rumah makanya gue, kampret. SMP gue kan Kebon Jeruk. Nyampe Kebon Jeruk. Anjir, iya. Nah itu Ed Loren kayaknya gak mau kesini karena terlalu banyak pak. Gitu. Nah kita lanjut lagi ya. Guy Leon Playfair ini punya memori tak menyenangkan tentang pasangan Warren ini kata dia. Yang kuingat hanya Ed Loren Warren mengatakan padaku ia bisa mendapatkan banyak uang dari kejadian ini. Jadi kupikir cuma ini yang aku ingin tahu darimu. Lalu aku pergi saja katanya.
Gila dah. Gila. Ini gue nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi males anjir. Ngeliatnya kemarin. Gak jadi ngefans. Ya, maksudnya udah meninggal lagi. Jadi nggak enak. Nah. Tapi males deh. Tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak kesaksiannya, karena di film Conjuring 2 pun ini dia nggak ada si guy ini. Itu. Cuma adanya Ethan Laurent doang sampai kelar lagi. Nah, bisa masuk akalnya dia ngomong kayak gitu karena emang dia nggak masuk di filmnya atau emang benar gitu. Karena yang gue tahu yang banyak nemenin si Janet itu sebenarnya Maurice Grosse dibanding. Iya, karena emang dia kayak pemimpin kasusnya gitu loh, paranormal utamanya. Yang nemenin dari awal sampai akhir lah. Rekamannya juga dari Maurice Grosse yang pertama. Dan setahu gue dia bisa lebih dekat karena memang itu di sekitar komplek dia gitu Bim, maksudnya. Di sekitar lingkungan dia, jadi dia yang lebih dulu bisa sampai gitu. Iya. Menarik. Gila sih. Maksudnya apa? Si Guy aja bilangnya dia tidak diundang anjir, Ethan Laurent. Iya loh. Datang sendiri gitu, nggak dipanggil. Tapi emang di Conjuring 2 juga dia masuk media sih, kelihatan kan. Ada dia masuk media tapi di medianya malah dikatain gitu lah kalau nggak salah. Gitu. Tapi menurut gue emang jadi kasus Enfield Poltergeist ini naik karena Ed dan Lauren juga datang sih di situ sih. Jadi cukup pecah banget gitu akhirnya. Karena kan dia salah satu, Ed dan Lauren tuh utusan gereja atau Vatikan gitu kan, untuk nanganin kasus-kasus model kesurupan kayak gini gitu. Iya sih, mungkin berarti kalau yang udah didatengin Ed and Lauren tuh berarti udah serius gitu ya. Iya. Makanya jadi terkenal gitu kasusnya. Kalau kita Harry Panca lah ibaratnya ya. Emang dia di rumah apa anjir? Nge-host doang anjir. Ya sih, cuma kan horor biasanya kan. Kiprana kalau di sini baru. Iya. Nah, ini akhirnya kita akan masuk pembahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Falak. Falak ini benar atau palsu gitu. Coba sebelum gue masuk, benar apa palsu? Menurut lu, Fer? Palsu. Gue juga palsu. Gitu. Jadi tidak ditemukan catatan mengenai keberadaan Falak atau setan berwujud suster mengerikan dalam kasus Enfield. Namun Falak merupakan nama yang benar-benar dikenal dalam demonologi atau studi tentang iblis dan kepercayaan terhadap iblis. Jadi benar ada sebenarnya Falak ya. Falak tuh maksudnya di sini di film karakter fiktif, tapi sebenarnya katanya di demonologi itu ada iblisnya gitu. Tapi wujudnya tuh iblis kan. Beda, maksudnya bukan suster. Makhluk gitu kan. Iya. Makhluk bersayap gitulah ya. Yes, nih ada nih bentuknya nih ya. Jadi salah satunya adalah dari Dick Toyner Infernal, literatur dari abad 19 yang menyertakan deskripsi dan hierarki setan dan iblis gitu. Falak digambarkan sebagai pemegang kuasa tinggi di neraka katanya. Nah, dikutip dari The Week in Weird berdasarkan sebuah kitab pada abad 17 yang bertajuk The Lesser Key of Solomon. Memang terdapat sosok yang disebut dengan nama Falak atau Ulak, Falak, Falax, Falu, Falik, Folak atau Kolak. Anjir, Kolak enggak ya tadi? Folak Falik anjir. Kepolak pahal. Parah udah ada ego asalnya. Udah gak ada iblis. Atau sering juga disebut dengan Great President of Hell atau Presiden Agung Neraka. Keren namanya dah. Presiden neraka. Iya, katanya nih. Jadi secara umum di dunia iblis, Falak digambarkan sangat menyeramkan. Dalam kitab tersebut, Falak digambarkan mengendarai naga berkepala dua dan memerintah 30 setan. Falak berwajah seperti seorang anak kecil yang mempunyai sayap, jauh lebih menakutkan daripada seorang biarawati katanya. Iblis ini mampu membuat hal-hal mengerikan lainnya bahkan di kehidupan nyata selama ini. Falak masih sering dipanggil oleh orang-orang penganut ilmu sihir untuk mencari jawaban atas suatu hal. Nah, ini berhala lah ya untuk ibaratnya ya. Persugihan atau apalah ibaratnya kalau di sini kayak gitu. Jadi mungkin James Wan terinspirasi dari situ juga kali ya. Cuma untuk wujudnya gue nggak tahu tuh inspirasinya dia biarawati tuh dari mana gitu. Itu dari otaknya dia aja kali sih. Yang menurut dia horor ya. Serem. Tapi emang serem sih. Itu emang serem sih. Idenya mantep sih, kayak serem ironis gitu. Kayak meledek biarawati cuma dibikin horor, anjing serem sih. Yes, bener banget gitu. Jadi ya Falak bener ada, tapi untuk di kisah Enfield Poltergeist itu dia tuh nggak ada, totally nggak ada gitu. Ya untuk sebuah film mungkin futuristik lah untuk si James Wan mau buat hantunya ini jadi punya solo, punya ini kan. Tapi gue yakin dia tahu sih Falak
sejarahnya gitu ya kayak tadi tuh. Iya pastilah. Terus dia pas dia baca wujudnya anak kecil bersayap, Kayaknya jadi gantilah. iya sih. Iya. Jadi tuyul anjir. Iya. Gue takutnya jadi kayak Hasbula. Jadi dimasukin botol ya. Oh, iya. Toples nastar. Gampang ngalahinnya sebenarnya. Petasan ya. Enggak, kura-kura. Oh, kira Makanya petasan. petasan emang bisa ngalahin tuyul. Ini tuyul dan bayul. Goblok mes. Tuyul bayul ya. Jadi komedi, Fet. Tadi marahin lagi nih kita ya. tapi menarik sih maksud gua. Si dia tuh sebenarnya punya background yang punya pasukan 30 setan dan bilang The Great President of Hell gitu. Nah, itu sih kurang lebih. Nah, gue punya trivia nih. Trivia menarik terkait kejadian di Enfield Poltergeist ini. Jadi Peggy Hudson, ibu dari Janet nih ya, meninggal karena kanker di rumah tempat peristiwa itu terjadi. Di atas sofa yang disebut Janet sebagai tempat Bill Wilkins menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal karena rongrongan kanker payudaranya. Ia tetap tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya. Di tahun 1978, seorang pendeta datang dan memberkati rumah tersebut. Sejak gangguan itu di rumah keluarga Hudson disebut menurun gitu. Nah, karena gue gak tahu ya Ed dan Lauren itu setelah pergi apakah dia ngasih buktinya ke Vatikan dan akhirnya pendeta ini datang, atau sebenarnya emang pendeta ini datang untuk berkatin rumahnya. Kayaknya emang dateng deh kalau menurut gua. Sehari ngapain aja anjir? Maksudnya bisa dapet Bukti semuanya. Iya kan. Nah, berarti Ed dan Lauren sebenarnya gak terlalu berperan sih sebenarnya kalau gue lihat di sini ya. Iya, kalau berdasarkan ini ya. Anjing. Kalau ini benar. Bangsat, kaget lagi gue. Iya anjir. Merinding sampai ubun anjing gue. Itu anjingnya Faris ya tadi. by the way. Jadi merinding anjir ya. Falak anjir bisa dikatain tuyul marah. Takut. Dia takut ya. Iya sih benar sih. Gak bisa dalam sehari ngumpulin Iya bukti loh. segitu banyak tuh, sulit sih. Makanya. Gitu. Apalagi dia kayak harus melawan paranormal lain ya. Iya. Kayak bagi dong. kayak kalau gue jadi paranormal lain gak gue kasih dah anjir. Gue yang capek-capek. Iyalah dia harus nungguin gitu ya. Iya. Kan nggak muncul setiap saat ya. Selanjutnya nih ya, ada trivia menarik lainnya nih ya. Jadi foto Janet yang diambil oleh fotografer Graham Morris itu benar tuh, yang dia lompat dari kasur. Gitu katanya, benar-benar itu beneran terjadi dan di filmnya pun ada, di reveal lagi di filmnya. Kayak gitu. Oke, itu nanti gue ada ini sih membahas yang itu nanti. Yes. Si Janet. Gitu sih. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari gue. Mungkin dari kalian ada tambahan? Gue Apa, Riz? ini sih kayak perbandingannya misalnya scene di Conjuring aslinya ada atau enggak. Oke. Boleh nih. Yang pertama yang ketukan di dinding. Itu di filmnya ada kan yang kayak suara-suara ketukan di dinding yang kamarnya sih itu tuh, yang banyak salibnya tuh. Oh iya. Nah, ternyata di film katanya ada beneran. Kedengeran di tembok kayak suaranya tuh kayak bergerak gitu loh. Jadi kayak dari atas tek 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 ke bawah Merayap ke bawah. gitu, merayap ya? Iya. Kayak jalan gitulah merinding. suaranya. Kayak nggak di satu tempat doang. Oke. Terus katanya sampai bikin sekeluarga ketakutan dan tidur di satu ruangan bareng, lampu nyala. Ya iyalah. Goblok kalau sampai mati Tidur lampunya mati. duluan gue harus. Iya. Kalau seandainya melek pun nyenggol-nyenggol sebelah nih. Gue sering gangguin Faris kayak gitu tuh dulu masih kecil. Lagi. Terus tetangganya juga ada yang denger si Vic tadi tuh. Hmm. Dia denger katanya bukan dari dinding doang, tapi sampai dari langit-langit katanya. Wah, Suara ketukannya. Gila, manjat ya. Gila, kalau ngelilingin ruangan gimana ya? Serem juga ya. Iya, merinding gue Iya, juga. terus katanya ini gue belum nonton nih sebenarnya interviewnya. Bisa kedengeran pas di interview Janet Hudson. Iya gue juga itu tuh Riz. Cuma belum kedengeran. Ya, karena videonya 30 menit gue malas nyarinya. Oke. Ini siapa yang edit yang ini? Faris. Anjay, tapi kan audionya juga gue ya. Gue harus cari juga. Kampret. Soalnya awalnya serem anjir kalau lu nonton videonya. Iya, tahu gue. Jadi takut Video apa? Yang dokumenter Iya, itu? Iya, Oh. dokumenternya. Nah, terus ada yang adegan salib kebalik kan. Hmm. Di aslinya itu tidak ada. Oh iyalah. Bahkan katanya salib kebalik itu sejarah nggak ada sejarahnya kalau itu dikaitkan dengan sesuatu yang jahat atau iblis. Katanya justru itu simbol untuk Santo Petrus yang merasa nggak pantas. nggak worthy lah Iya. untuk disalib seperti Yesus gitu. Tapi Kok emang bisa? sering diidentikan ini. Sekarang malah sering identiknya sama iblis ya. Nah, terus ada Janet Hudson yang melayang. Nah, ini meragukan nih. Karena kayak ada dua versi gitu loh. Yang pertama berdasarkan foto, Janet itu sebenarnya kelihatannya nggak terbang kan, cuma kayak lompat doang. Iya, benar. Tapi kayak nggak ada ancang-ancang, Is. Ada kok kan fotonya ada banyak. Ada 4. Ada yang dari
agak ke bawah terus atas sama turun lagi gitu loh. Terus ada yang ngebeda juga katanya rambutnya rada naik Bim. Terus kakinya kayak pegas gitu kan. Kalau lu loncat jadi rada naik gitu kan. Iya. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau Janet itu benar-benar terbang dan ada saksinya. Saksinya itu katanya ada cewek tukang lollipop lewat di depan rumahnya dan dia ngelihat di jendela keluarga itu. Di lantai 2 katanya Janet itu lagi terbang terus kayak apa sih? Menggebrak-gebrak kaca gitu lah badannya. Kayak mau keluar gitu lah. Ini gue kampret. Nah, si Janetnya juga bilangnya emang katanya itu kayak apa? Kayak kejadian yang serem gitulah karena dia nggak tahu kapan dia bakal diturunin katanya gitu. Dia ngerasa kayak keangkat doang kan katanya. Karena dia nggak tahu bakal mau diapain gitu. Kayak mau dilempar keluar jendela atau gimana dia nggak tahu kan. Iya. Terus ada kesurupan Bill Wilkins tadi kayaknya udah sih ya. Iya. Ada di aslinya pastinya. Tapi ini ada tambahan kalau si Janet merasa kalau arwahnya tuh nggak jahat. Billnya cuma Si mau Bill gangguin ya. Wilkins. Bukan cuma gangguin sih kayak pengen jadi keluarganya mereka gitu loh. Oh, gue tahu karena backgroundnya dia. Setahu gue ya di Conjuring 2 pun di reveal tuh di mana dia meninggal di rumah itu sendiri, anaknya pun gak datang. Dan sebenarnya Falak yang nyuruh dia buat berbuat jahat kan. Makanya itu yang tadi gue bilang Conjuring 2 sebenarnya lumayan bagus sih untuk plot setannya ya. Karena mungkin si James Wan juga ngambil dari kisahnya ini nih si Bill Wilkins itu menurut Janet nggak jahat gitu. Dia jadi munculin satu sosok lagi yang bikin film itu kayak kelihatan dihantuin setan yang jahat. Mungkin di cerita aslinya kan nggak ada tuh. Jadi dia bikin sendiri lah si Falak itu. Iya menarik sih, menarik. Terus ada Bill Wilkins meninggal di kursi, iya tadi udah. Tapi ini ada tambahan kalau ini yang bikin gue ini sih sedikit percaya. Jadi si anaknya Bill Wilkins nih namanya Terry, dia konfirmasi kalau Bill Wilkins itu meninggal di situ. Beneran, dengan kan? penyakit pendarahan otak seperti yang dibilang sama si Janet. Maksudnya kan itu informasinya kan ya dia baca di mana ya. Iya. Kecuali Nggak dari mungkin baca juga sih. kecuali dikasih tahu. Iya maksudnya baca di mana gitu. Kecuali dikasih tahu sama si Terry doang. Iya. Karena menurut gue Bill Wilkins mati nggak masuk berita. Iya. Tapi ini ada nih, gue ada sedikit fakta menarik nih tentang si Bill Wilkins ini. Jadi si Bill Wilkins ini nih ada seorang yang neliti gini nih. Terus akhirnya dia ngambil apa sih tentang hidup sama kematian, buku gitu loh. Ya. Yang arsip-arsip gitu kan. Nah, terus tuh diteliti sama dia, ada catatannya nih tentang si Bill Wilkins ini nih. Sampai dikubur di mana, cuma gue lupa dikubur di mana. Pokoknya si Janet pas diinterogasi, dia tuh salah nyebut ya. Dia tuh nyebut di Duncan Park, padahal beda di situ. Apa di karet? Karet bifak aja. Olga dong. Terus, almarhum. Iya. Iya, padahal tuh bukan di situ gitu loh. Terus juga di arsipnya nih dicatat sama pemerintah tulisannya tuh mati karena trombosis arteri. Singkatnya tuh trombosis arteri tuh penyumbatan darah sehingga bisa jadi serangan jantung dan stroke gitu. Iya, gue tahu. Jadi beda sama pendarahan di otak gitu loh. Berarti anaknya juga salah dong. Nah, setahu gue maksud gue nih ini kita diskusi aja ya. Anaknya itu nggak deket banget karena si Bill Wilkins tuh kayak ditinggalin sama keluarganya. Nah yang gue takutin adalah ketika si Janet ngomong kayak gitu, anaknya tuh juga pengen show off, pengen jadi center of attention, dan dia ngomong iya benar gitu. Benar. Dan akhirnya masuk media. Benar, karena memang di tahun itu kan 1977 tuh ya harus ya. Pokoknya kejadiannya. Nah 1973 itu keluar film Exorcist gitu loh. Jadi itu memang horor lagi naik-naik kayak gitu. Ini juga Duit, beberapa bro. kali ya Enfield Poltergeist dijadiin sebuah TV series katanya ya. Jadi kan mereka pasti dapat duit dong. Jadi ya diiyain aja gitu. Oke, fix opini pribadi gue ini bohong. Iya sih, gue juga sebenarnya lebih ke situ sih. Iya gak sih? Duit sih. Ya maksud gue sebenarnya Ed dan Lorraine datang kan di sini kan kita ngambil filmnya itu diambil dari bukunya si Ed dan Lorraine ya. Mungkin kisah-kisah dari Ed dan Lorraine itu benar terjadi. Gitu. Maksudnya gangguan-gangguan itu emang benar ada gitu. Tapi secara keseluruhan mungkin ya gangguan-gangguan biasa kayak gimana sih? Kayak kita tiba-tiba lagi WC tuh ada sekelebat, ada bunyi yang kita sebenarnya nggak tahu itu apa ya. Mungkin ya. Nggak nyampe mengganggu sih iya sih. Cuma nggak kayak yang pertama gitu ya. Kayak mengancam lah lebih tepatnya. Kayak mengancam gitu. Kalau Kayak ada yang Bathsheba ditusuk lah. Kalau Bathsheba kan mengancam tuh, ya kan sampai parah banget. Nah kalau ini kurang sih. Tuh, nah ada lagi nggak nih fakta-fakta menarik lainnya?
Paling ini aja sih rumahnya sekarang tuh. Jadi semenjak ditinggalin sama si keluarga Peggy itu, Peggy Hudson, jadi ditinggalin lagi nih sama orang satu keluarga. Tapi statement mereka tuh benar, katanya digangguin. Tapi nggak separah keluarga Peggy Hudson sih. Mungkin cuma suara-suara kecil gitu. Wajar nggak sih? Maksud gue ya kayak setiap rumah ada kan. Lu lagi habis push up aja diketawain setan. Mungkin sih gitu. Apalagi rumah-rumah jadul gitu Dan kan. juga belum tentu juga itu gangguan setan. Iya sih. Iya kan? Bisa aja tikus ya. Mungkin aja kan salah satunya ada yang Nggak, tikus itu- tapi dia, anjing setan. Apalagi kan udah sugesti Iya, dari apalagi rumah udah kayak- sebelumnya ya. Aduh, rumah bekas Enfield lagi nih. Iya sih, Iya. benar-benar. Tapi menurut gua itu cuma excuse aja sih. Terkadang ya kita karena kita takut, kita berusaha menenangkan pikiran kita dengan hal-hal yang logis. Ya bener gak sih lo? Kalau sebenarnya itu gak logis. Nah, ini gue punya cerita gitu loh. Maksud gue nyambung yang tadi ya. Dimana gua mau ke WC nih. Gue ke WC tuh harus turun ke bawah dari lantai 2 ke lantai 1 gitu. Nah pas gue mau selesai balik tuh, itu harus lewatin ruang tamu, dan ruang tamu langsung ruang depan, maksudnya langsung keluar gitu. Ada Kelihatan gitu ya. bisa kelihatan gitu lah. Itu udah dimatiin lampu ruang tamunya gitu. Nah pas gue mau naik, gue udah di tangga, itu ada orang ngetok dok dok gitu. Gitu kan. Nah gue di situ logis apa yang gue bisa ibaratnya apa ya, mengalihkan gitu. Tamu mungkin apa jam 2 sampai jam 3 jam 3 malam ngetok-ngetok. Emang gue ketua RT, tapi kan juga jam 2 jam 3 orang ngapain. Nah gue langsung lari tuh naik ke atas. Gue berharap itu ada ketokan lagi, karena kalau ada ketokan lagi gue turun, karena pasti itu orang, mungkin kakak gue atau apa. Nah pas gue di atas pun gak ada langkah kaki orang cabut dari rumah gue. Kosong aja, gak ada bayangan kaki dan lain sebagainya. Nah itu apa? Iya nggak? Gue masih mikir tuh. Di pintunya diketok atau kayak kedorong terus bunyi jek jek. Ketok kayak ya gue tuh gimana ya saat itu kan Ketoknya Nggak lu tahu masih inget pasti sih ya. Oh, Nggak tahu pasti. nggak tahu pasti gue. soalnya emang setan ada yang ngetok gini. Tahu enggak? Kan biasa ngetok gini nih. Nah tapi katanya kalau pocong ngetok pakai pala. Ini ngeri banget. Iya katanya ya kan ya. Iya kan tangannya dalam. Katanya ngetoknya tuh pakai pala dia. Nah itu gue langsung bayangan gue udah kemana-mana tuh pala gue kan. Udah kayak anjing apa nih cabut, gue langsung ke atas kan lari. Maksudnya kan kalau gue kan punya anjing nih di depan kamar gue kan. Jadi gue tahu gitu ada makhluk hidup di depan yang masih beraktivitas. Jadi ketika kayak pintu gue gerak nih, kayak dek dek, itu gue tahu karena anjing gue lagi garuk-garuk, terus nyenggol-nyenggolin pintu gue. Kalau Bimo kan kasusnya itu di luar rumahnya kan, Iya. dia nggak tahu ada apa di luar situ kan. Ya mungkin aja ada kucing lagi garuk-garuk, Gue sempet terus mikir kesenggol gitu. kucing. Awalnya gue sempat mungkin itu logika yang setelah gue pikir-pikir kucing. Mungkin bisa ya. Kayak gitu. Nah, tapi itu salah satunya, dan yang kedua lagi mungkin gue sering cerita sih ya. Jam 2 malam apa jam 3 waktu gue SMA, itu ada suara cewek ketawa dari rumah gue tuh jalan gitu. Tapi kayak nidurin bayi bersenandung. Saat itu gue pengen buka pintu teras rumah gue, tapi gue mikir lagi, Bim, gila lu jam 2 jam 3 malam siapa cewek lewat bersenandung kayak nidurin bayi. Oke, pas gue buka tiba-tiba itu orang, ya nggak apa-apa. Kalau bukan orang, apa ekspresi gue saat itu kan? Karena gue nggak mutusin untuk buka pintu saat itu. Tapi itu sih, maksudnya kayaknya lain kali tuh harus dicek kayak gitu. Gue takut, Riz. Ya makanya ketika lu nggak ngecek, lu jadi punya cerita-cerita kayak gini yang Iya, tapi enak buat cerita ke temen gitu ya. Enggak. Tapi karena kayaknya lu tahu karena background sekitar rumah lu tuh horor, Bim. Iya. Makanya ada sugesti kayak gitu. Iya sih, benar sih. Iya benar. Tapi maksud gue akuin ya, ketika lu takut dan lu memutuskan untuk lari, rasa sih, takut bener. itu akan semakin tinggi. Tapi kalau ketika lu takut dan lu ngerasa, ya lah bos gitu, lo kayak itu akan menurun rasa takut lu. Tapi ketika lu cek dan itu setan, itu akan menjadi cerita yang lebih menarik. Iya kan? Iya sih. Kalau misalnya ya elah orang Kalau kayak mau tadi cerita kan juga malu ya. Iya, kalau kayak tadi apa orang masih bisa berspekulasi gitu. Oh, mungkin orang masih bisa. Kalau tadi lihat itu setan, orang udah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau misalnya Nggak tadi ada gue tuh orang penjelasan logis. bersenandung, pas gue buka ternyata orang, kayaknya malah jadi stand up comedy anjing gue. Kalau udah dibuat orang ternyata Nah, orang bang. Tapi kayak bukan orang deh, Bim. Orang kalau ngetok harusnya bilang permisi tahu. Atau nggak assalamualaikum ya. Iya.
Tapi itu kagak. Aduh gue merinding lagi Ya, tapi kampret. kan tadi Nggak, maksud gue kalau Enggak kita Riz, jawab permisi Riz, apalagi jam 2 pagi. Iya maksudnya kan dalam kasus gue itu bukan orang, itu lebih binatang atau apa. tapi kalau seandainya yang gue takutin kalau misal katanya ya kalau misalnya ada orang assalamualaikum terus kita jawab waalaikumsalam tuh kayak malah Masuk deh. mengizinkan dia masuk. Iya sih benar. Apalagi kalau ngetok pocong pakai pala. Ih ngeri banget aja ngomongin itu. Tapi kalau kucing harusnya dia nabrak, dia ngapain, dia ngantuk Maksudnya? jalannya. Terus Enggak. mabuk, Buat Pak. sampai Dia nih pintu nih, dia duduk depan pintu, kakinya garuk-garuk, pahanya nyenggol-nyenggol pintu jadi Oh, jadi klik-klik gitu. gini-gini. Iya. Itu bisa masuk akal sih, makanya gue nggak bisa dengar footstep dia cabut dari rumah kan. Karena dia tidur ya. Karena kucing Karena anjing. kucing kedengeran aja. Iya, kayak gitu sih. Ya itu mungkin salah satu pengalaman yang Jadi ya mencoba. pelajarannya mungkin next time kalau ada yang mencurigakan guys, saya harus pastikan. Nah, kecuali yang dialamin sama Janet Hudson yang lemari gerak sendiri. Logika apa itu lemari bisa gerak sendiri kan? Kalau ibaratnya? itu benar ya. Iya, kalau itu benar. Tapi katanya sih kemungkinan sih benar sih kalau yang itu karena keluarganya juga kan keluarga polisi Iya, sampai sama tetangga. tetangganya katanya sampai ditimpuk Lego. Iya kan? Iya, Keren. ditimpuk Lego, ada iniannya. Nah, itu Legonya terbang. kayaknya menurut gua cukup ini sih. Itu nggak bisa logis pun menurut gua nggak bisa lah. Tapi gue udah tambahan sih Ada tentang boleh. opini Janet ke movie Conjuring. Oke. Oh. Apa tuh? Kan filmnya tuh 2012. Iya. Jadi si Janet itu dia nggak tahu kalau film ini tuh mau digarap, kayak nggak dikasih kabar gitu loh. Tiba-tiba mungkin dia lihat trailernya kali, anjir apaan nih rumah gue. Dan terus 2012 itu bapaknya benar-benar baru meninggal katanya. Dan dia tuh kayak aduh ke kasus ini lagi kayak memori yang buruk gitu loh. Jadi dia sebenarnya agak nggak suka sama filmnya itu pas rilis. Karena mengingatkan dia ke masa-masa yang lalunya itu. Oke, ya mau gimana ya? Tapi aneh, James Wan cukup ini juga tuh kalau nggak izin sama orang ini ya. Kayak tiba-tiba lu dibuatin film kan nggak Iya tahu, sih. ya kan aneh juga. Kalau di film tuh namanya diganti nggak sih? Gue lupa. Enggak tetep kok keluarga Hudson setahu gue deh. Tetep ya. Gue baru nonton. Kalau yang satu kan diganti tuh, yang Conjuring satu. Ini enggak kayaknya benar deh. Benar-benar yang ini benar. Kayaknya nggak tahu udah izin apa enggak ya? Apa mungkin udah izin tapi rilisnya nggak tahu kali kapan? Mungkin. Harusnya nggak mungkin ya film kayak gitu nggak izin ya. Tahu atau emang dia kan misalkan berdasarkan Ed and Lorraine nih bukunya. Jadi haknya ada di Ed Lorraine kali ya? Oh iya, haknya Iya kan? ada di Ed dan Loren. Apa enggak juga enggak tahu lah. Pokoknya dari yang gua baca artikelnya, Jen bilangnya kayak gitu pas di wawancara. Tribun ya? bukan makanan yang tribun nih. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Waduh udah 50-an menit ya. Gue mungkin boleh komen-komen kali ya yang dengerin sampai sekarang yang di Noise ini. Gue pengen tahu sih durasi kalian tuh dengerin di Opini Tengah Malam tuh berapa lama gitu. Apakah pembahasan kayak gini kalian dengerin sampai full? Jadi nextnya kita bisa tahu nih kalau itu ya udah bablas juga nggak apa-apa, yang penting informasinya clear. Tapi banyak nih dari pembahasannya yang bisa didiskusin sebenarnya di Noise. Iya. Kayak dari yang tadi tuh ini real atau enggak, ceritanya Bimo menurut kalian logisnya atau supernatural kayak gimana? Iya. Apalagi gue Kesurupan ya. yes, gue pengen banget sih pengalaman horor kalian nih ya. Itu apa gitu pengalaman horor yang di kira-kira Noise ya? iya yang di Noise. Apa sih yang ngebuat kalian tuh benar-benar percaya atau tidak gitu? percaya atau mungkin. tidak percaya atau kayak tadi hal logis atau enggak yang tadi gue bilang kan, kalau masih bisa dibantah logis ya nggak apa-apa gitu. Buat kalian yang pernah kesurupan juga boleh lah ya kasih tahu gitu, asal jangan pas nulis lagi kesurupan gitu kan. Nah oke. Paling segitu aja ya untuk pembahasan Conjuring 2. Semoga kita kalau ini bagus, demand-nya juga banyak, kita mungkin akan bahas Conjuring 3 gitu. Atau mungkin Iya. kasus-kasus Ed and Lorraine lainnya. Iya sih itu menarik. Atau kasus supranatural lainnya gitu. Mungkin sedikit bocoran ya, di episode berikutnya kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi. Salah satunya adalah pembunuhan gitu. Oke. Mungkin. Jadi kalian bisa request lah ya, kira-kira tema-tema apa yang Iya, menarik. betul. Kayak gitu. Jangan lupa like juga nih ya di Noise, share di story, terus juga komen-komen, dan follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada Twitter dan Instagram. Kayak gitu. Balik lagi kayaknya belum ada yang nyinggung giveaway nih. Oh Gue iya, berharap nih. iya. Coba dong kalau yang nonton sampai sekarang tulis giveaway bang gitu. Nanti gue kasih santet aja. Canda. Giveaway santet aja. Unboxing kan. Tiba-tiba ada yang tok anjing malam-malam nih. Nah oke, segitu aja mungkin dari Opini Tengah Malam ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.